Selamat siang. Oke, kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan unsur-unsur transisi periode keempat. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Putri Santi Sinaga. Perkenalkan, nama saya Ernita Nialaya. Perkenalkan, nama saya Lucy Veronica Sregar. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Ritonga. Oke, di sini kami akan mempresentasikan unsur-unsur transisi periode keempat. Yang pertama yaitu pengertian unsur transisi. Pengertian unsur transisi. Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada subkulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berkaitan dengan unsur lainnya. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh. Yang kedua, unsur-unsur periode keempat yaitu yang pertama skandium, 2 titanium, 3 vanadium, 4 kromium, 5 mangan, 6 besi, 7 kobalt, 8 nikel, 9 seng, 10 tembaga. Dan selanjutnya saya persilakan untuk penyaji kedua untuk menjelaskan keberadaan unsur di alam. Baiklah, di sini saya menjelaskan keberadaan unsur di alam. Pertama, unsur keberadaan di alam. Kedua, skandium, sel terutama terhadap pada mineral torfetil. Ketiga, titanium. Ti merupakan unsur peringat ke-10 terbanyak di kerak bumi. Ti biasanya terdapat dalam bentuk mineral rutile atau TiO2. Keempat, vanadium. Ini terdapat di kelima, kromium. Cr terdapat pada mineral kromit atau FeMg Kro4. Unsur keberadaan di alam, mangan terutama terdapat pada pirolusit. Besi Fe merupakan unsur kedua terbanyak di alam. Kobalt, Co berada sebagai senyawa kobaltin atau CoASS dan lead CO3. Ni ditemukan dalam mineral pantlandit atau Nive 9S8. Tembaga ditemukan dalam bentuk kalkopirit atau CuFeS2. Seng, Zn ditemi di dalam mineral zinblendit atau spelerit GNS. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada penyaji kedua. Di sini saya akan serahkan kepada Saudari Ernita Laya untuk menjelaskan sifat-sifat unsur periode keempat. Kepada Ernita Laya, dipersilakan untuk menjelaskan sifat-sifat unsur periode keempat. Sifat unsur periode keempat yaitu sifat atomik, unsur yang dapat meliputi energi, ionisasi, afinitas, elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, dan keelektronegativan. Sifat yang berhubungan dengan perubahan fisika zat itu. Sifat kimia untuk dapat mempelajari kreatifan unsur-unsur transisi periode keempat dapat digunakan data sifat atomik dan elektron. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya sampaikan kepada penyaji keempat. Oke, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat karakteristik unsur transisi periode keempat. Sini saya akan menjelaskannya. Sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat bersifat logam dengan harga ionisasi yang relatif rendah atau kecuali seng agak tinggi.
Yang kedua, oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi tadi karena ada kesalahan dari laptopnya. Di sini saya akan mengulangi lagi, yaitu sifat magnetnya. Adanya elektron-elektron yang tidak terpasangan pada subkulit menyebabkan bersifat paramagnetik. 3. Tingkat oksidasi. Bilangan oksidasi unsur transisi lebih dari 1. Adanya blok lebih dari 1 dan karena mudahnya melepaskan elektron valensi. Yang keempat, membentuk senyawa-senyawa berwarna senyawa unsur transisi kecuali skandium dan seng, memberikan bermacam warna yang baik maupun larutannya. Di sini kita dapat lihat contohnya, dan di sini saya akan menjelaskannya lagi, kegunaan unsur-unsur periode keempat. Nah, di sini kita dapat melihatnya. Yang pertama itu kegunaan titanium. Kegunaannya itu yaitu sebagai bahan konstruksi. Dan yang kedua, kegunaan vanadium itu digunakan dalam industri. Baru yang untuk membuat peralatan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, itu membuat logam campuran. Yang keempat, kegunaan mangan, yaitu untuk produksi baja, menghilangkan warna hijau pada gelas, penggunaan vitamin. Yang kelima itu kegunaan besi, yaitu membuat baja, banyak digunakan di dalam pembuatan sehari-hari seperti paku, mesin, dan lainnya. Dan kegunaan selanjutnya yaitu kegunaan kobalt. Gunanya sebagai alloy, larutan CO2- digunakan sebagai tinta rahasia. Yang ketujuh, kegunaan nikel. Kegunaannya itu yaitu pembuatan alloy dan keramik, pelapis besi, dan sebagai katalis. Yang ke-8 yaitu kegunaan tembaga. Kegunaan tembaga yaitu digunakan sebagai bahan kabel listrik, bahan uang logam, bahan mesin, dan untuk alloy. Yang ke-9 yaitu kegunaan tembaga, atau yang terakhir yaitu digunakan sebagai bahan kabel listrik, bahan uang logam, untuk bahan mesin, tenaga uap, dan untuk alloy.